Bab 64 Tubuh Alkimia Api Es. Aprikot halus neraka memiliki efek kebalikan dari rumput es misterius segi delapan, dan tidak boleh dipotong dengan logam, hanya dengan menggunakan batu giok tidak akan kehilangan keampuhannya. Meskipun tangan giok misterius Tang San bukanlah batu giok sejati, hanya ada sedikit perbedaan. Menggunakan tangan giok misterius, dia berhasil menggalinya. Saat dia mempersiapkan semua ini, Tang San sudah mulai merasakan sakit internal. Dia sudah tinggal di sebelah sumur es dan api yin yang untuk waktu yang cukup lama, dan meskipun sebisa mungkin tinggal di tempat dua jenis mata air panas bertemu, dan juga dengan harta abadi keindahan sutra aromatik untuk menahan dingin dan racun panas, sekarang tubuhnya masih menunjukkan reaksi. Reaksi ini menjadi sangat jelas setelah memilih dua harta abadi itu. Dingin dan panas bergantian menerpanya, dan saat ini wajah Tang San sebagian biru dan sebagian merah, ki dan darahnya bergolak. Keterampilan surga misterius semakin tidak mampu menekan mereka. Poison Douluo Dugubo secara alami tahu betapa sulitnya untuk tetap berada di dekat sumur es dan api yin yang. Itu sebabnya dia tidak pernah membawa Dugu Yan ke sini, takut suasana di sini akan membahayakan cucunya. Tetapi bagi tubuh beracunnya sendiri, masalah sumur es dan api yin yang malah menjadi bermanfaat, dan tentu saja tidak masalah. Membawa Tang San ke sini kali ini orang tua aneh itu berpura-pura murah hati, sementara pada saat yang sama dia benar-benar ingin melihat apakah Tang San, yang mengaku bisa mendetoksifikasi dirinya, mampu bertahan di tempat seperti itu. Jika dia bahkan bisa menahan kekuatan sumur es dan api yin yang, dan masih menahan racunnya, maka dia mungkin benar-benar percaya bahwa Tang San mampu mengobatinya. Harta abadi yang berharga, Tang San menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa jika tidak berada di sisi sumur es dan api yin yang ini, mungkin salah satu jenis ramuan obat harta abadi akan menghilangkan apapun yang beracun di dekatnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi di sini sulit untuk hidup apapun, oleh karena itu masih ada ramuan abadi. Es tidak melindungi. Namun, ramuan abadi lebih baik. Tetap saja seseorang harus memahami dengan jelas properti mereka untuk menggunakannya, jika tidak, tidak hanya bermanfaat, sebaliknya akan mematikan. Bahkan ramuan penyembuhan abadi yang hebat itu, jika tidak digunakan dengan cara khusus dan dinetralisir dengan obat lain, penyembuhannya akan mengakibatkan kematian. Kedua rumput perak biru terbang keluar seperti gulungan sutra, secara bersamaan jatuh kedua ramuan abadi itu, ujungnya langsung membungkusnya seperti kilat. Dua ramuan abadi terlempar secara bersamaan, jatuh ke arahnya. Pada saat yang sama, kedua tangannya secara bersamaan memotong dua helai rumput perak biru itu. Tanpa dukungan kekuatan roh, rumput perak biru memiliki daya tahan terbatas dan terpisah di mana Tang San memotongnya dengan tangan giok misterius. Pilihan Tang San tidak diragukan lagi benar, praktis hanya sedetik setelah dia memotong rumput perak biru, untaian di sebelah kiri sudah membeku padat, untaian di sebelah kanan telah berubah menjadi abu. Jika dia membiarkan efek ramuan harta abadi ini masuk ke tubuhnya, maka dia mungkin kurang beruntung bahkan sebelum menggunakannya. Kedua ramuan itu mendarat di depan Tang San. Anehnya, meskipun mereka sangat panas dan dingin, sekali di dekat, baik dingin dan panas menghilang secara bersamaan. Rumput es misterius segi delapan diselimuti cahaya merah, dan aprikot berharga neraka ditutupi lapisan putih. Tang San tahu dia tidak bisa ragu sekarang, setelah dua ramuan abadi ini bertemu, meskipun mereka saling menekan, setelah 10 napas, efeknya akan hilang sepenuhnya. Tetapi dalam 10 napas ini adalah waktu terbaik untuk mengambilnya. Tanpa ragu-ragu, Tang San mengambil dua ramuan beracun dan menelannya dengan tegukan besar. Meskipun beracun, setelah mereka dikendalikan oleh musuh mereka, mereka tidak memiliki potensi. Saat memasuki mulut, dan melewati tenggorokan bersama dengan air liur, Tang San hanya merasakan dirinya ngiler, aroma manis meluap. Rasanya benar-benar enak. Tang San berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu baik-baik saja selama mereka tidak menjadi terlalu pedas selanjutnya. Sambil merenungkan ini, Tang San dengan cepat merobek semua pakaiannya, tidak lagi mengedarkan keterampilan surga misterius, menarik 8 tombak laba-laba di punggungnya dan rumput perak biru di sekitarnya. Hanya dalam 3 napas, tubuh Tang San bergetar hebat, dan segera setelah itu lapisan biru es menyebar dari kakinya, dalam sekejap seluruh tubuhnya menjadi benar-benar biru. Saat berikutnya lapisan mawar merah, kali ini Tang San tampak seperti udang yang baru direbus. Biru dan merah bergantian, menciptakan pemandangan yang aneh. Tetapi dalam proses transformasi sederhana ini,
Pikiran Tang San hampir runtuh. Di bawah dua jenis kejutan ekstrim, itu bahkan lebih menyakitkan daripada saat dia menyerap cincin roh Man Face Demon Spider. Saat ini hanya dengan upaya dia mempertahankan sedikit kendali atas dirinya sendiri, buru-buru menarik napas dalam-dalam, dia terhuyung maju satu langkah. Tepat di depannya adalah sumur es dan api yin yang. Dengan cukup waktu untuk menutup matanya, Tang San jatuh ke dalamnya tepat di mana sisi yin yang sangat dingin dan sisi yang sangat panas bertemu. Tang San memasuki mata air dengan percikan, berputar dan tenggelam di bawah permukaan. Alasan dia tidak memasuki mata air segera setelah memakan dua ramuan harta abadi adalah untuk menunggu sampai khasiat obatnya berlaku. Jika tidak, jika dia jatuh ke air terlalu cepat, dia bahkan tidak akan meninggalkan tulang. Sekarang memasuki perairan tepat setelah khasiat obat mulai berlaku, dia tidak merasakan apa-apa, karena rumput es misterius segi delapan dan aprikot berharga neraka telah sepenuhnya menghilangkan persepsinya tentang dunia luar. Tang San secara alami dengan hati-hati memikirkan alasan memilih dua ramuan ini. Kedua ramuan beracun harta abadi ini bukanlah kualitas tertinggi dari yang mengelilingi es dan api yin yang ya, mereka sebenarnya cukup biasa. Jika hanya satu jenis, apalagi memakannya, hanya berdiri di samping mereka akan membuatnya dalam kondisi kritis. Tetapi dengan api dan es yang menekan satu sama lain, karena kedua jenis tumbuhan itu bersatu dan menyebabkan efek penetral, inilah satu-satunya kesempatan untuk menggunakannya. Tentu saja, kedua ramuan itu tidak kehilangan sifat api dan esnya. Setelah memakannya, Tang San masih harus menanggung baptisan es dan api yang kuat. Jika dia tidak dapat bertahan, dia akan segera meledak dan mati. Alasan paling signifikan untuk menggunakannya adalah sumur es dan api yin yang, karena menurut catatan dalam catatan harta karun surga misterius, satu-satunya cara untuk memasuki sumur es dan api yin yang adalah dengan efek simultan dari es misterius segi delapan, rumput dan aprikot berharga neraka. Kedua tanaman ini telah tumbuh sambil menyerap air dari sumur es dan api yin yang, dan hanya ini yang dapat menaklukkan kekuatan mengerikan dari dua jenis mata air tersebut. Saat ini Tang San tampaknya berada dalam krisis, tetapi pada kenyataannya, efek sumur es dan api yin yang bersama dengan dua jenis ramuan beracun meningkatkan kemampuan Tang San untuk menyerapnya. Energi es dan api mereka mengubah tubuhnya. Apa yang dikatakan Du Gubo tentang tidak menyentuh sumur es dan api yin yang sebenarnya bukanlah kata-kata kosong. Bahkan sebagai judul Douluo, jika dia jatuh ke mata air, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Tapi di dalam sumur es dan api yin yang ini semua racun tidak efektif, tidak ada racun yang bisa mempertahankan potensinya di dalam air ini. Tang San tidak memilih kedua ramuan ini karena mereka memiliki efek terbesar pada dirinya, tetapi karena mereka meninggalkannya dengan jalan keluar. Untuk berjaga-jaga jika Du Gubo tidak menepati janjinya, setelah menyerap rumput es misterius segi delapan dan aprikot berharga neraka, dia bisa menghindari bencana dengan bersembunyi di sumur es dan api yin yang ini. Pada saat yang sama Tang San punya alasan lain untuk menggunakan dua ramuan ini. Tanpa racun yang membuat Du Gubo tanpa rasa takut tinggal di sisi es dan api yin yang ya, jika dia tidak menggunakan ramuan ini, maka mungkin dia akan binasa dari atmosfer di sini bahkan sebelum waktu yang disepakati dengan Du Gubo besok. Bahkan jika dia ingin pergi sekarang, energi es dan api di dalam tubuhnya akan menyebabkan luka parah yang tak tersembuhkan. Apalagi kultivasi di masa depan, bahkan menyelamatkan hidupnya akan menjadi masalah. Namun, bahkan dengan tulisan terbaik tidak dapat dialami, meskipun akun catatan harta karun surga misterius lengkap masih ada kesalahan, Tang San tidak tahu betapa menyakitkannya itu sampai dia benar-benar memakan kedua tanaman itu. Bahkan jika energi es dan api agak menetralkan satu sama lain terlebih dahulu, setelah memasuki tubuhnya mereka bergerak dengan panik, kekuatan obat dari ramuan harta abadi sangat menakutkan. Saat penindasan timbal balik es dan api langsung meletus dalam energi yang mengejutkan, Tang San bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dengan tekadnya. Saat dia jatuh ke dalam sumur es dan api yin yang, dia sudah kehilangan kesadaran. Air dari sumur es dan api yin yang bergolak ketika Tang San masuk, tetapi tidak lama kemudian, Tang San perlahan tenggelam ke dalam air yang bergelombang. Permukaan sekali lagi memulihkan ketenangannya, putih susu dan merah kirmizi masih terpisah dengan jelas. Uap masih memenuhi udara, semuanya menjadi sunyi. Waktu mengalir seperti sungai, pagi menjadi malam oleh peristiwa sederhana matahari terbit dan terbenam. Seseorang pernah berkata, mata tertutup dan kemudian terbuka, dan sehari telah berlalu,
mata tertutup tetapi tidak terbuka, dan seumur hidup telah berlalu. Bahkan waktu yang sepertinya berjalan lambat bisa jadi begitu singkat. Kehidupan orang-orang seperti ini. Malam tiba sekali lagi, kegelapan menyelimuti bumi, sumur es dan api yin yang sekali lagi memasuki kegelapan, dan Tang San di dalamnya masih belum muncul, tampaknya dia telah benar-benar menghilang dari mata air. Matahari terbenam di atas hutan, sekelompok 3 orang dengan cepat melewati pepohonan, terus maju, bergerak maju mundur. Ketiganya terdiri dari 2 pria dan 1 wanita, 2 pria dengan ekspresi cemas. Meskipun wanita itu masih memiliki wajah yang tenang, alisnya terjalin erat. Dari kedua pria itu, yang terlihat lebih kurus dan lebih lemah ditopang oleh lengan pria lain, meminjam kekuatan untuk terus maju. Trio ini pernah terkenal di dunia Spirit Master, hingga mereka kemudian runtuh dan hancur berantakan, segitiga besi emas. Hari itu, setelah Tang San diam-diam menghilang, Grandmaster segera kembali dengan Flander ke tempat Tang San berada, memanggil rohnya Luo Sanpao. Bahkan jika makhluk seperti Sanpao cukup lemah, ia masih memiliki beberapa ciri luar biasa, yaitu indera penciumannya. Selain itu, ia terintegrasi dengan Grandmaster, dan dapat mengingat semua yang dicium oleh Grandmaster. Setelah pencarian singkat, Grandmaster dan Sanpao segera mengetahui keberadaan Tang San. Dia tiba-tiba diculik oleh judul Douluo Dugubo yang mereka temui pada siang hari. Saat dia mengingat orang tua yang beracun itu, Grandmaster tidak bisa menahan diri untuk tidak panik, jatuh ke tangan benda tua yang beracun itu, bagaimana itu bisa bermanfaat bagi Tang San. Terlebih lagi, mereka pada dasarnya tidak tahu keberadaan si tua aneh itu. Flander juga sama cemasnya. Bahkan jika Tang San bukan murid langsungnya, dia masih salah satu dari 7 iblis Shrek, dia masih seorang siswa di Akademi Shrek. Terlebih lagi, dia tidak pernah berani melupakan apa yang telah dijelaskan oleh pria berpakaian hitam itu kepadanya, dan itu adalah eksistensi yang membuatnya lebih takut daripada Poison Douluo. Tetapi pada saat seperti itu, Flander masih lebih berkepala dingin daripada Grandmaster. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Flander mengusulkan agar mereka kembali ke Akademi Kekaisaran Surga Dou. Sebelumnya di Heaven Dou Imperial Academy, ketika ketiga anggota dewan itu telah siap untuk menghadapi Poison Douluo, mereka jelas mengenalnya. Mungkin mereka akan tahu keberadaan Dugubo. Dan jika tidak, mereka bisa pergi mencari Pangeran Suesing itu. Tentu saja, menghadapi Pangeran Kekaisaran jelas tidak bijaksana, tetapi di bawah tekanan itu bukan masalah. Lagi pula, apakah itu sekolah Blue Lightning Tyrant Dragon milik Grandmaster dan Liu Erlong atau sekolah Seven Treasure Glazed Tile School milik Ning Rongrong, keduanya termasuk di antara 7 sekolah besar di zaman sekarang. Bahkan jika status Pangeran Suesing bahkan lebih tinggi, dia tetap tidak akan berani menyinggung 2 sekolah besar kekaisaran. Tetapi pada akhirnya ketiganya tidak menggunakan rencana mereka untuk menyudutkan sang pangeran dengan paksa. 3 anggota Dewan Spirit Douluo merasa malu atas kejadian sebelumnya, dan ketika mereka bertemu lagi di Heaven Dou Imperial Academy, ketika mereka mendengar Tang San telah diculik oleh Dugubo, ketiganya langsung sangat terkejut. Mereka memberitahu segitiga besi emas bahwa Dugubo selalu eksentrik. Bahkan jika dia dipekerjakan oleh keluarga kekaisaran, dia tidak tinggal di kota Surga Dou, tetapi di hutan matahari terbenam. Kabarnya dia tinggal di gunung, tapi mereka tidak tahu lokasi konkretnya. 3 anggota Dewan Spirit Douluo menyatakan penyesalan atas hilangnya Tang San, tetapi mereka juga menyatakan ketidakmampuan mereka untuk membantu kelompok Shrek menangani Dugubo. Trio Flander secara alami tahu mengapa tanpa penjelasan. Siapa yang mau menghadapi racun mengerikan dari Poison Douluo? Bahkan kekuatan level Spirit Douluo akan takut menghadapi racun yang terus-menerus seperti itu. Segitiga besi emas tidak memohon, dan ketiganya meninggalkan akademi secepat kilat, bergegas ke hutan matahari terbenam dipandu oleh Liu Erlong. Hutan matahari terbenam berada sekitar 100 li di sebelah timur kota Surga Dou. Salah satu dari beberapa habitat binatang roh besar Kekaisaran Dou, bahkan jika itu tidak seluas hutan besar bintang Luo, itu masih menjadi rumah bagi banyak binatang roh tingkat tinggi. Sejak memasuki Sunset Forest di pagi hari, ketiganya sudah menghabiskan sepanjang hari mencari, hanya beristirahat sebentar sebelum melanjutkan. Bahkan jika Liu Erlong tidak tahu banyak tentang Tang San, dia masih sangat mengagumi kata-kata yang dia gunakan pada Grandmaster, belum lagi Tang San menjadi murid langsung kekasihnya. Apa yang disebut cinta rumah dan burung gagak,
bahkan jika dia tidak cemas seperti Grandmaster dan Flander, dia masih sangat prihatin. Erlong, mari kita istirahat sebentar. Flander berhenti, sedikit terengah-engah. Bergegas selama sehari tidak benar-benar berarti apapun hingga 70 plus peringkat Spirit Sage seperti dia, tapi dia agak lelah secara mental. Erlong berhenti di depan Flander dan Grandmaster. Melihat wajah Grandmaster yang menunduk, dia dengan tenang berkata, "Jangan khawatir, Xiao Gang. Saya pikir Dugubo mungkin tidak ingin membunuh Tang San, kalau tidak dia akan melakukannya segera di akademi kita." Mengapa menculiknya? Grandmaster menghela nafas, cahaya menyakitkan berkedip di matanya. Tidak, kamu tidak mengerti. Dugubo menculik Tang San pasti karena dia melukai Dugu Yan, dan bakat dalam racun yang ditunjukkan Tang San. Jika tebakanku benar, maka Dugubo pasti tertarik dengan racun Tang San. Mencari tahu apa racunnya, dan aku yakin Dugubo tidak akan membiarkan Tang San hidup. Ini hanya soal berapa lama Tang San berguna baginya. Seseorang seperti Dugubo benar-benar jahat, reputasinya di dunia Spirit Master buruk, selalu melakukan apapun yang dia mau. Dengan bakat San kecil, jika itu aku tidak akan membiarkan San kecil pergi. Flander tertawa pahit, jika sesuatu benar-benar terjadi pada San kecil, bagaimana kita bisa membenarkannya kepada orang itu? Orang itu, siapa yang kamu bicarakan? Liu Erlong bertanya agak bingung. Flander baru saja akan berbicara ketika, tiba-tiba, terdengar suara mendesis yang tajam, menggelegar seperti guntur, menghancurkan kesunyian malam, menyebabkan keributan di antara makhluk-makhluk roh di hutan. Ketiganya berhadap-hadapan, berdiri hampir bersamaan. Mereka secara alami mendengar kekuatan menakjubkan yang terkandung di dalam suara mendesis itu, dan kekuatan seperti itu eksklusif untuk judul Douluo. Di hutan matahari terbenam ini, apakah akan ada gelar Douluo kedua? Angka sekali lagi berkedip, mengandalkan suara siulan untuk panduan, ketiganya melompat, maju dengan cepat. Dugubo berdiri di pintu masuk gua, melihat ke langit malam dengan cahaya giok berkedip di matanya. Kedua tangan di punggungnya, menyemburkan ki keruh. Dia baru saja menanggung penderitaan yang disebutkan Tang San. Jika itu hanya masalah rasa sakit, dia mungkin bisa menahannya, tetapi perasaan gatal di hatinya bukanlah sesuatu yang bisa diambil orang. Dengan kekuatan Dugubo, sekarang pakaiannya basah kuyup. Suara siulan panjangnya adalah ekspresi depresinya setelah rasa sakit itu. Bertanya-tanya apakah anak itu telah meninggal. Dugubo berpikir dalam hati. Dia sangat akrab dengan sumur es dan api Yin Yang, itu bukan tempat di mana makhluk hidup bisa bertahan hidup. Di sana di mana semua jenis tanaman ada, tetapi sementara tanaman bisa bertahan hidup, makhluk tidak bisa. Dia pernah melihat bunglon cerah berkepala 6 yang beracun memasuki jangkauan sumur es dan api Yin Yang, dan hanya dalam beberapa jam itu telah meledak dan mati. Untuk beberapa alasan Dugubo agak menyesal. Dia sebenarnya memiliki sedikit kepercayaan pada Tang San, dan jika anak itu benar-benar bisa menyembuhkan dia dan cucunya, bukankah dia akan membuang kesempatan terbaiknya? Mungkin tes ini terlalu menantang baginya. Sambil memikirkan hal ini, suasana hati Dugubo agak berubah. Mengingat bakat Tang San, dia tiba-tiba berpikir bahwa mungkinkah anak itu tidak dapat benar-benar menyembuhkannya. Tidak bagus, cahaya melintas di mata Dugubo. Dia akan pergi melihat sumur es dan api Yin Yang, dan jika Tang San masih hidup, dia akan mempertimbangkannya lagi. Saat Dugubo bersiap untuk mendaki bukit, tiba-tiba 3 peluit panjang bergema secara bersamaan, 2 kuat dan 1 lemah, mungkin teredam, mungkin berapi-api, tetapi tidak ada yang tidak memiliki permusuhan yang intens. Suara siulan dengan cepat mendekat, dan menilai dari posisi mereka, pemilik siulan itu tampaknya datang ke gunung. Dugubo menyipitkan matanya sedikit, mendengus jijik, seseorang benar-benar ingin menantangku. Baiklah, aku akan melihat siapa yang begitu berani. Meninggalkan rencananya untuk mendaki gunung, Dugubo mengambil langkah. Langsung mencapai tebing-tebing yang menjorok ke dalam gua. Dia melihat 3 siluet mendaki gunung ke arahnya, melompat dengan cepat seperti bintang jatuh. Melihat ketiganya, mata Dugubo dipenuhi dengan penghinaan. Hanya 270 plus Spirit Sage peringkat dan sebenarnya bahkan peringkat ke-30 Spirit Grandmaster. Apakah mereka datang untuk mati? Tidak heran Dugubo merasa seperti ini. Dengan kekuatan judul Douluo-nya, apalagi Spirit Sage, bahkan Spirit Douluo akan gemetar untuk menghadapinya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang racunnya bukan sesuatu yang bisa dengan santai dilawan oleh orang.
Bahkan judul Douluo yang berperingkat sama akan berhati-hati, dengan satu kesalahan terhadap racunnya, mereka pasti akan binasa. Trio segitiga besi emas melompat secara bersamaan, melayang ke arah Dugubo. Bahkan jika mereka selama ini ingin dapat menemukannya lebih cepat, benar-benar menghadapi racun yang berjudul Douluo ini, hati mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh. Dugubo berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya dipenuhi dengan cahaya batu giok yang menyeramkan, mengawasi mereka dengan tatapan membara, tekanan yang hebat membuat udara terasa membeku. Grandmaster tidak memiliki perlindungan kekuatan roh yang dimiliki Flander dan Liu Erlong, dan tekanan ini saja sudah cukup fatal baginya. Apakah kamu mencariku? Dugubo berkata dengan dingin. Grandmaster berkata dengan marah, Dugubo. Tang San, di mana Anda menyimpannya? Dugubo dengan jijik berkata, makhluk apa kamu? Bagaimana kamu memenuhi syarat untuk menanyaiku? Kamu, Grandmaster hendak berbicara lagi, tetapi dihentikan oleh Flander. Flander tahu bahwa karena hubungan ini dengan Tang San, pikiran Grandmaster yang dingin menjadi bingung, membuatnya kurang lebih tidak berguna. Dengan tenang melihat Poison Douluo, dia berkata dengan sedikit memberi hormat, Dugu Senior, Tang San adalah generasi junior, saya tidak tahu bagaimana dia menyinggung Anda, tetapi saya meminta Anda untuk bersikap lunak. Bagaimanapun, dia baru berusia 13 tahun, anak berusia 1 tahun. Sebagai gelar Douluo yang dihormati, seorang bangsawan yang murah hati mungkin akan melepaskannya. Flander sendiri menganggap kata-katanya sangat tertutup, dan masih dengan niat yang sedikit mengejek. Sayangnya, dia menghadapi Poison Douluo yang tidak tergerak oleh bujukan. Dugubo menurunkan kelopak matanya, kau bilang aku pengganggu. Saat menyerang yang muda, yang tua akan muncul. Saat menyerangmu, aku tidak tahu apakah akan ada orang yang lebih senior yang akan muncul. Tidak ada yang tersisa darinya, anak itu. Ingin membalaskan dendamnya. Baiklah, ayo, aku ingin berolahraga sedikit kemarin, tapi ketiga lelaki tua itu tidak berani bertindak. Bahkan jika kalian bertiga tidak banyak, kamu mungkin masih bisa biarkan aku meregangkan kakiku. Mendengar Dugubo mengatakan tidak ada tulang yang tersisa dari Tang San, Grandmaster hanya merasakan otaknya mati rasa, penglihatannya menjadi hitam. Setelah bertahun-tahun, perasaan antara dia dan Tang San bukan lagi antara tuan dan murid, tetapi telah memasuki perasaan ayah dan anak. Karena belum menikah, Grandmaster selalu menganggap Tang San sebagai anaknya sendiri. Sekarang mendengar Dugubo mengatakan Tang San telah pergi, hatinya tidak hanya kesakitan. Itu adalah keputusasaan. Ketika emosi orang menjadi terlalu ekstrim, setiap orang akan berubah dalam beberapa cara. Beberapa akan menjadi bodoh, beberapa akan menjadi histeris. Tapi Grandmaster tidak seperti yang lain. Saat ini, semua energi di sekitarnya tampaknya telah menghilang, panas di sekitarnya memudar, dia tampak menjadi sedingin balok es, menatap Dugubo dengan ekspresi yang sama dinginnya. Bahkan kekuatan seperti Dugubo tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir di bawah tatapan yang begitu mematikan. Ekspresi Flander turun, Dugubo. Kamu pasti akan menyesal membunuh Tang San. Bahkan jika kami tidak bisa melakukannya, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Dugubo meringkuk bibirnya, apa? Kamu masih ingin balas dendam? Tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Ayo, biarkan aku melihat apa yang membuatmu berani memprovokasi aku ini. Aku tidak tahu apa yang kamu percaya, tapi aku punya 1000 cara membuatmu kehilangan keinginan untuk hidup, tapi aku tidak akan membiarkanmu mati. Sudah lama sejak aku melihat sesuatu yang begitu lucu. Datang ke sini mudah. Pergi, tidak terlalu banyak. Tidak ada yang bisa datang begitu saja ke tempat tinggal Dugubo ketika mereka mau. Flander dan Liu Erlong secara bersamaan saling memandang, secara bersamaan meraih Grandmaster dan menariknya ke belakang mereka, secara bersamaan masing-masing melangkah maju secara miring. Seketika ketiganya telah menciptakan formasi segitiga. Matahari dan bulan berubah dengan emas yang menyilaukan. Flander berteriak keras. Dia tidak melepaskan rohnya, tetapi dari tubuhnya menyebar lapisan cahaya keemasan yang intens. Cahaya keemasan itu tidak ditujukan ke Dugubo, melainkan melesat ke langit, dan pada saat yang sama menyebar di bawahnya. Cahaya keemasan yang sama meledak dari Grandmaster dan Liu Erlong. Cahaya keemasan memenuhi udara, dalam sekejap ketiganya membentuk sudut segitiga emas. Di tengah segitiga ada cincin emas, dan di sekelilingnya ada berbagai macam pola yang rumit. Saat ini trio Flander semuanya ditutupi dengan emas cemerlang.
Grandmaster dan Liu Erlong perlahan menutup mata mereka, dan cahaya di mata Grandmaster jelas cerah, menatap Dugu Bo seperti pedang tajam. Kemampuan roh macam apa ini? Dugu Bo tampak heran pada ketiganya, dalam hati agak bingung. Sebagai judul Douluo, dia secara alami berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa spirit Grandmaster peringkat ke-30 itu tiba-tiba samar-samar merasa seolah-olah dia bisa menyaingi dia. 3 lapisan udara ungu dipancarkan di bawah cahaya keemasan, menghilang di udara. Melihat ini, ekspresi Dugu Bo akhirnya sedikit berubah. Dia sangat akrab dengan udara ungu ini, itu adalah bagian dari formasi racun yang telah diatur Dugu Bo di sekitar gunung ini. Setiap orang yang masuk akan terinfeksi oleh racun. Ini tidak terlalu ganas, tapi sangat berbahaya. Efeknya akan memakan waktu 2 jam untuk ditunjukkan, dan setelah 2 jam itu racun akan merembes ke seluruh tubuh, membunuh dengan melemahkan saluran energi. Tapi udara ungu yang mengalir dari trio Flender jelas merupakan racun dari formasi beracunnya yang dikeluarkan. Racun dalam formasi beracun tidak menjadi perhatian Dugu Bo, tetapi akan berakibat fatal bagi para master roh biasa. Tanpa kekuatan level spirit Douluo atau lebih tinggi, seharusnya tidak mungkin untuk diusir. Disinilah Dugu Bo paling bingung. Jelas ketiganya hanya 270 sesuatu peringkat dan 1 peringkat 30. Jadi mengapa saat ini ketiganya membuatnya merasa seolah-olah mereka adalah kekuatan level spirit Douluo? Dugu Bo telah tumbuh kuat terlalu lama, dan setelah itu tidak banyak bepergian ke benua, jadi tentu saja dia belum pernah mendengar tentang segitiga besi emas. Nama, segitiga besi emas tidak menunjukkan kerja sama ketiganya, melainkan jenis kemampuan fusi roh yang luar biasa dari Flender, Grandmaster, dan Liu Erlong. Kemampuan fusi roh sangat jarang terlihat di dunia guru roh. Itu membutuhkan kebetulan dari kedua roh yang sangat cocok untuk berhasil. Dan kemampuan fusi roh Flender, Grandmaster, dan Liu Erlong membutuhkan 3 orang untuk digunakan, ini praktis unik di dunia guru roh. Faktanya, semakin banyak Spirit Masters yang bergabung dalam kemampuan fusi roh, semakin kuat itu. Pada saat yang sama, kekuatan kemampuan fusi roh terkait dengan pemahaman para Master Roh yang berpartisipasi. Seperti pemahaman Dai Mubai dan Zhu Zuqing saat ini hanya sekitar 60%, tetapi ketika digunakan sepenuhnya, itu memungkinkan mereka untuk melawan 2 lawan yang bahkan lebih kuat dari mereka. Dan segitiga besi emas trio Grandmaster bukan hanya kemampuan fusi roh dari 3 orang, dengan saling pengertian mereka seolah-olah satu tubuh di dunia guru roh, mereka bisa mencapai lebih dari 99%. Setelah digunakan, kekuatan mereka akan berlipat ganda secara geometris. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu terkenal. Bahkan sekarang, bahkan jika itu adalah Grandmaster ahli teori variasi roh dan roh yang tak tertandingi, dia masih tidak mengerti bagaimana kompatibilitas rohnya, Flender dan Liu Erlong bisa mencapai tingkat yang menakutkan. Faktanya, selain mereka, kompatibilitas lebih dari 70% sudah sangat langka. Dengan keramahan bawaan mereka dan bertahun-tahun mereka bersama, kompatibilitas kemampuan fusi roh mereka mendekati 100%. Bahkan jika mereka telah berpisah selama 20 tahun, sekarang menggunakan kemampuan fusi roh yang membuat mereka terkenal, masih terasa seperti es yang mencair, ketiganya menjadi satu, memasuki ritme segitiga besi emas. Setelah keheranan singkat Dugu Bo, dia masih tidak bergerak, hanya berdiri di sana sambil memegang tangannya. Dengan harga dirinya, menghadapi 3 lawan jauh di bawahnya, dia secara alami tidak akan terburu-buru. Dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang bisa dihasilkan oleh kemampuan fusi roh dari 3 orang. Cahaya keemasan tumbuh semakin kuat, dan di sudut Grandmaster, sinar cahaya segitiga yang intens melonjak. Tatapan kematian Grandmaster tiba-tiba menjadi cemerlang. Perlahan mengangkat tangan kanannya ke tengah segitiga emas trio itu. Luo Sanpao. Seiring dengan lolongan seperti naga Grandmaster, Luo Sanpao yang gemuk muncul di udara, tepat di dalam desain dekoratif di segitiga emas itu. Dalam sekejap, di sekitar masing-masing trio muncul cincin cahaya. Grandmaster memiliki 2, Flender dan Liu Erlong 7, semuanya 16 cincin cahaya tiba-tiba melayang di sekitar mereka, terbang menuju Sanpao di tengah segitiga. Menonton ini, kulit Dugu Bo mau tidak mau berubah lagi. Kemampuan fusi roh menggunakan tubuh jarak jauh pasti lebih kuat daripada kemampuan fusi roh biasa, ini dia mengerti dengan jelas. Tekanan dari pusat segitiga emas itu meningkat tajam. Ekspresi Dugu Bo sedikit berubah,
Cincin demi cincin cahaya naik dari bawahnya, melepaskan 9 cincin rohnya yang menakutkan. Trio Grandmaster secara bersamaan mengumpulkan 16 cincin roh di atas Luo Sanpao, dan Luo Sanpao yang sebelumnya menggemaskan tampaknya menahan rasa sakit yang luar biasa, menghadap ke atas dan mengeluarkan raungan naga yang kuat. Segera setelah itu, tubuh gemuknya mulai membengkak hebat di bawah beban 16 cincin roh, dan seiring dengan itu intensitas cahaya dari segitiga emas meningkat. Luo Sanpao tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, tubuhnya yang gemuk mulai menumbuhkan sisik belah ketupat yang luas, gumpalan demi gumpalan otot padat yang menonjol, tubuhnya yang luar biasa terus mengembang, 2 tanduk bengkok tumbuh dari kepalanya, cahaya ungu kebiruan melonjak ke sekelilingnya, dan dicuci dalam segitiga emas, secara bertahap menjadi emas. Hanya dalam beberapa napas, Luo Sanpao telah tumbuh hingga 20 meter. Sisik di punggungnya terbelah, dan 2 sayap naga besar terbentang. Saat sayap naga diperpanjang, ia bisa melayang di udara tanpa membutuhkan dukungan dari cahaya keemasan. Mata yang awalnya jujur dan lugas memancarkan kekuatan, dan seperti tubuhnya telah menjadi benar-benar emas. Luo Sanpao saat ini bukanlah makhluk seperti babi atau anjing, melainkan telah menjadi kehadiran yang menakjubkan, naga emas yang sangat besar dan mempesona.